Dan secara nggak langsung Nabi di sini juga menggenapi satu nubuat lagi dalam Alkitab. Satu nubuat lagi dalam Alkitab, yaitu di kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baca, kitab itu maksudnya adalah wahyu dari Tuhan. Baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ma'ana biqari, aku tidak dapat membaca. Dan gak ada itu kitab Perjanjian Lama itu yang diterjemahkan ke bahasa Arab pada 1400 tahun yang lalu, itu belum ada. Tapi memang Nabi juga tidak bisa membaca. Dan ini secara langsung dia telah menggenapi satu lagi nubuat yang ada di dalam Alkitab. Setelah saya menjelaskan ini segala macam tentang Deuteronomi 18 ini, selama saya membicarakan tentang ini kepada orang-orang dari umat Kristiani, apa jawaban mereka? Ya, bagus lah yang kamu bicarakan ini. Tapi nubuat apa yang kamu bicarakan ini sekarang nih nggak penting. Nggak penting. Kita punya Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus umat manusia. Kita mempunyai anak Tuhan yang disalib untuk menebus dosa manusia. Apa yang kamu pentingin tentang yang kamu bicarakan ini? Nggak penting. Yang penting itu kalau misalnya Kristus mati di kayu salib untuk dosa manusia, ya kan? Enak gak? Enak gak? Nggak usah lah mikir yang lain-lain segala macam. Udah ada yang jaminannya kok udah bakal ditebus. Kamu bisa belanja ke supermarket segala macam, ngambil barang banyak-banyak nih. Lo tenang aja masalah bayar tuh. Nih tenang aja, ada teman gue nih anak pejabat yang bayarin. Ya kan? Kamu bebas saya ngapain aja, udah ada yang bayar, tenang aja. Siapa yang nggak suka kayak gitu? Siapa yang nggak demen kayak gitu? Dan itu sifat manusia gitu. Kita tuh seneng kalau misalnya sesuatu itu dipermudah buat kita untuk keuntungan kita. Tapi sorry, Tuhan yang Maha Kuasa sudah mengetahui mentality seperti itu. Kita tadi membicarakan tentang Ulangan 18:18, dan sekarang di Ulangan 18:19 kamu diperingatkan, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Di dalam Roman Catholic Version itu I will take revenge. Tuhan yang Maha Kuasa itu membalas dendam. Kamu membicarakan tentang ribuan nubuat tentang Kristus, gak ada satupun yang diikuti dengan kata ancaman seperti itu. Aku langsung akan menuntut pertanggungjawaban. Dan kamu bilang ini gak penting. Semua ini gak penting. Sorry. Tuhan sudah tahu apa yang kamu bilang. Kalau misalnya aku akan mempertanggungjawabkan orang yang tidak mendengarkan Nabi itu, yang membicarakan segala firmanku. Tadi yang kita bilang tentang Nabi mendapat wahyu di Gua Hiro. Kamu cari ceritanya di sini nggak ada. Di sini cuma ada Allah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Tentang cerita malaikat ini, aku tidak bisa ma'ana biqari, itu nggak ada di sini. Ini adalah 100% firman Tuhan. Ya kan? Yang diucapkan Nabi itu demi namaku. Nama siapa? Nabi Muhammad SAW berbicara. Ayo kita buka Al-Quran. Kalau kita lihat di sini di belakang, surat yang di belakang, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lagi Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim di setiap chapter, di setiap surat, dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Amazing. Ini nubuat masuk udah kayak sarung tangan aja. Kamu gak perlu
tambah angka ini, masuk angka ini, dorong, tarik, kencengin. Buat membuktikan kasus kamu itu nggak perlu. Ini nubuat, ini masuk tuh udah kayak sarung tangan aja gitu. Apa yang dikatakan Nabi itu dalam firmanku, dalam namaku. Baca men. Dengan nama siapa? Kenapa kamu gak mau mencari tahu gitu loh, apa yang dibawa oleh Nabi ini gitu loh. Gak mau mencari tahu apa sih yang diajarin oleh Nabi Muhammad ini. Dia gak bilang kalau misalnya Yesus bukan Tuhan tapi aku adalah Tuhan. Dia gak bilang kalau Yesus itu bukan anak Tuhan tapi akulah anak Tuhan. Dia gak bilang kalau Yesus gak mati buat dosa kamu tapi akulah yang akan mati buat dosamu. Enggak. Dia mengajak kamu ke jalan Tuhan yang benar. Kalau dia adalah hanya seorang utusan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Kenapa nggak kamu mencoba untuk melihat, membaca, mencerna apa sih yang dibawa oleh orang ini gitu? Karena dia adalah satu-satunya orang yang mengklaim dirinya sebagai utusan yang dibawa kepada seluruh umat manusia. Yesus enggak. I'm not sent but unto the lost sheep the house of Israel. Daud, Sulaiman, Musa, dan beserta mereka semua, mereka datang kepada kaumnya mereka sendiri. Mereka nggak datang kepada kaum orang lain. Tapi hanya Nabi Muhammad SAW yang datang untuk kepada seluruh umat manusia. Dan kamu cuma udah dalam zona nyaman kamu, saya udah punya Kristus yang mati dalam kita. Nubuat ini masih ditunggu pada zamannya Yesus Kristus. Jadi saat Yesus Kristus mengklaim dirinya sebagai Mesias, orang Yahudi itu menunggu 3 nubuat yang belum digenapi. Ada 3 nubuat yang belum digenapi, yaitu kedatangan Mesias. Tetapi sebelum kedatangan Mesias, Elias mesti datang pertama. Elia mesti datang pertama. Sebelumnya itu Elia harus memperbaiki segala macam. Dan tinggal Nabi itu, Nabi Ulangan 18:18. Lalu saat Yesus Kristus mengklaim dirinya sebagai Kristus, lalu ditanya, siapa Elias? Siapa Elias yang sudah, apakah Elias ini sudah datang? Kamu datang sebagai Mesias, apakah sudah ada Eliasnya? Kata Yesus, kalau Yohanes Pembaptis, Yahya alaihissalam, dia adalah seorang Elias. Lalu datanglah orang Yahudi kepada Yohanes Pembaptis, dan dia menanyakan kepada Yohanes Pembaptis, apakah kamu Kristus? Siapa engkau? Apakah kamu Kristus? Pertanyaan pertama, apakah engkau Kristus? Lalu dijawab, aku bukan Mesias, aku bukan Kristus. Pertanyaan kedua, datang, apakah engkau Elia? Lalu Yohanes menjawab, bukan. Dan sekarang ini memberikan bohong kepada Yesus. Yesus bilang kalau misalnya Elias adalah Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes bilang kalau misalnya dia bukan Elia. Siapa yang bicara benar, siapa yang bicara bohong? Ini bukanlah orang Muslim, janganlah kamu masuk ini, udah biarin aja mereka untuk memilih siapa yang membicarakan benar. Ini antara, bagaimana kita bisa bilang kalau Hadrat Isa alaihissalam itu dia berbohong, dan Yahya alaihissalam itu dia berbohong. Ini adalah permasalahannya orang Kristen ya. Pertanyaan kedua, apakah engkau Elias? Dia menjawab bukan. Dan datang pertanyaan ketiga, apakah engkau Nabi yang akan datang? Dan dia jawab bukan. Dan diprotes, lalu mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? 3 kali. Tetapi orang-orang pintar di kalangan Kristen, mereka nggak bisa melihat 3 pertanyaan, mereka cuma lihat 2. Kamu suruh anak-anak kecil baca ini nih, Yohanes pasal 1 19-25, suruh baca, dia bakal ngasih tahu kalau kamu, bang, 3 pertanyaan dikasih, 3 jawaban dijawab, dan 3 kali protes. Kenapa kamu melakukan kalau kamu bukan ini, bukan ini, bukan ini? Dan Alkitab manapun yang punya yang namanya referensi silang, referensi yang bersangkutan ayat-ayatnya,
menunjukkan kalau nabi itu ada tanda kutipan merujuk kepada Ulangan 18:18. Kamu tanya orang Yahudi siapa nabi yang akan datang itu, nggak ada jawaban. Orang Kristen bilang siapa nabi itu, dia bilang Kristus. Tapi di sini Kristus sama nabi itu adalah dua orang yang berbeda. Kristus, Elias, nabi yang akan datang itu beda, nggak sama. Dan Kristus ya Kristus. Tapi game yang dimainkan oleh umat-umat Kristen ya kan, dia bilang enggak, itu Ulangan 18:15 itu dikatakan kalau misalnya dari saudara mereka sendiri. Di dalam Ulangan 18 dari awal sampai ayat 17 itu adalah tulisannya sang penulis. Sang penulis mengutip kalau Musa berbicara kepada orang Yahudi berbicara kepada Musa. Tetapi di ayat 18 adalah langsung sang penulis mengutip firman Tuhan langsung, kalau misalnya aku akan membangkitkan nabi dari antara saudara mereka. Di saat pertama kalau Tuhan berbicara dari posisi orang pertama, langsung berbicara kepada Musa, seperti engkau, aku akan bawa kepada mereka seperti engkau, dan firmanku akan kutaruh padanya. Siapa aku ini? Aku ini bahasanya huruf A besar. Berarti siapa? Tuhan kan? Tapi yang di atas itu adalah perkataan dari sang penulis. Ini Musa berbicara kepada kaumnya dan kaumnya membalas seperti ini, dan orang Yahudi. Ini adalah sebuah historian yang menulis cerita ini. Baru di Ulangan 18:18. Kalau diambil dari antara saudara mereka, saudara orang Yahudi. Kami Muslim, kami tidak menentang Mesias, kami tidak menentang Kristus gitu. Kami percaya kalau Kristus itu dia adalah seorang nabi yang benar. Isa Al-Masih, Yesus Kristus, dia adalah seorang nabi yang benar. Tanpa harus membaca ribuan nubuat dari perjanjian lama juga, satu orang ini, Nabi Muhammad SAW ini menjadikan 1,9 manusia, 9 miliar manusia di dunia ini saat ini percaya kepada Yesus Kristus karena cuma omongan satu orang. Muslim gak perlu baca nubuat dari ribuan itu dari perjanjian lama, tuh gak perlu. Muslim kita mendengarkan satu kalimat dari orang ini, seorang utusan ini, langsung kita percaya tanpa harus membaca kitab-kitab dari perjanjian lama, perjanjian baru. Dan bagaimana caranya kita mengetahui kalau misalnya Nabi Muhammad ini asli atau palsu? Jawabannya ada di Alkitab kamu. Saat membicarakan tentang nabi-nabi palsu yang datang, Yesus Kristus dalam Matius Pasal 7 ayat 16 dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik anggur dan semak dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Apakah mereka bisa? Enggak. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Atau mungkin? Enggak mungkin. Dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita Muslim harus mengakui kalau kita bukanlah umat yang terbaik juga. Kita bukan. Kita punya para pemabuk-pemabuk, kita punya para penjudi-penjudi, kita punya para orang-orang yang segala macam. Apalagi di Indonesia ini dengan keadaan yang setelah modern ini. Tapi secara keseluruhan, dan saya sudah berbicara pada orang-orang ini secara keseluruhan, kami adalah komunitas terbesar, orang-orang terbesar yang paling banyak memberikan amal di seluruh dunia secara presentasi. Bahkan Indonesia juga secara presentasi, kami adalah orang terbanyak yang tidak pernah menyentuh alkohol. Kami adalah orang terbanyak dalam menjalani kebersihan tubuh dengan hospitality. Kamilah terbaik, bawa kandidat kamu mana. Gak bakal ada orang Kristen yang datang kepada kamu mengatakan, nih saya akan memberitahu kamu
cara hidup bersih, cara hidup sehat. Nggak bakal ada orang Kristen yang datang, kami akan mengajarkan kamu cara hidup yang baik, cara berperilaku yang baik. Nggak ada. Yang bisa mereka tawarkan cuma Kristus mati buat lu, udah tenang aja, Kristus mati buat lu, tenang aja. Orang Hindu, orang Buddha, ateis dengan idealisme mereka segala macam, liberalisme mereka. Apa yang diajarin nggak ada. Tapi ajaran Islam dengan dibawa oleh satu orang merubah satu kaum di Indonesia secara keseluruhan. Kita adalah komunitas terbaik di seluruh dunia. Bawa apa petunjuk dari kamu yang bisa di-compare dengan petunjuk dari Islam tuh. Bawa. Apa sih? Karena Nabi Muhammad tidak memberikan mukjizat. Kamu punya standar yang salah. Menurut Kristus di Matius 11 ayat 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes Pembaptis, apa mereka memberikan mukjizat atau melakukan mukjizat? Mukjizat apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, Yahya alaihissalam? Yesus bilang kalau dari antara nabi-nabi dari kalangan orang Yahudi, tidak ada yang bisa lebih tinggi daripada Yohanes Pembaptis. Mukjizat bukanlah tes. Mukjizat bukanlah tes untuk mengetahui siapa yang benar dan siapa yang asli, siapa yang nabi yang asli atau nabi yang palsu. Dibilang juga dalam Matius 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang yang pilihan. Mukjizat apa segala macam, kehidupan orang mati, orang menyembuhkan orang begini bla 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 bla, itu bukanlah tes. Tesnya adalah dari buahnya kamu bisa mengetahui dia itu asli atau palsu. Apa yang diajaknya ini baik atau buruk. Teslah jalan hidup yang diberikan oleh Islam. Tes. Apa mengajak kepada kamu keburukan? Bawa. Lihat, baca ini. Tunjukin kepada saya apa ini yang akan dibawa Islam ini, yang membawa dunia kepada kerusakan, pembunuhan di mana-mana. Bilang, sebutin. Akhirnya saya jawab, itu doang. Sekarang memang karena orang Muslim, apalagi di Indonesia ya, dengan budaya Barat, membuat kita jauh dari identitas kita sebagai Muslim. Muslim tidak baik, kurangnya pendidikan Islam dari kecil, ya kan, tabunya dialog antar negara, digigit penistaan agama. Inilah yang menjadikan saya bilang, karena turunnya negara terbesar, negara dengan umat Muslim terbesar itu bakal habis kalau kamu tidak mau melakukan pergerakan. Kalau orang Muslim tidak mau melakukan pergerakan, dan orang Muslim juga kayak tidak ada semangat gitu untuk mengajak orang ke jalan Tuhan. Kamu tahu di gereja Baptis di kalangan Jakarta Timur itu tiap minggu itu ada orang murtad. Tiap minggu loh, saya bilang hampir tiap minggu ada orang-orang yang murtad. Tapi kita ada apa sih? Semangat kita buat mengajak orang ke agama Islam tuh mana? Ada emang? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah, dengan penuh kebijaksanaan. Mana ada? Kita hanya bilang lakum dinukum waliyadin. Mereka dengan gayanya mereka segala macam, dengan melakukan segala macam cara untuk melakukan kristianisasi, mereka bisa maju. Tapi kita dengan membawa agama yang benar, yang sudah dijanjikan 3 kali dalam Al-Quran, yang akan dimenangkan di atas segala agama-agama, yang yudhhirahu 'ala dini kullih. Oh, itu kan hidayat dari Allah yang ngasih. Memang hidayat dari Allah yang ngasih. Mau kamu bantu apa enggak juga, Islam sudah pasti menang gitu loh.
Tapi apa kamu nggak mau? Apa kamu nggak mau menjadi orang-orang yang bergerak menegakkan agama Islam ini kepada orang-orang? Malu, takut, kamu nggak punya semangat untuk mengajak orang-orang Islam ini ke jalan yang benar. Cobalah seperti yang saya bicarakan ini nih, bicara dengan orang Kristen dengan pembahasan yang saya baca ini. Kalau kamu sudah bisa memaster, sudah bisa menguasai materi ini tentang Ulangan 18 ini, kamu insya Allah bisa mengajak orang masuk Islam. Udah, deliver saja di message lah. Tapi pasti nanti yang namanya di dalam dialog antar agama, ajaklah orang Kristen duduk ke rumah kamu dengan memberikan dia segala macam. Serve lah mereka dengan cara yang baik, dengan cara bertamu yang baik. Ajaklah mereka membaca Al-Quran. Ajaklah mereka untuk reasoning together, beralasan bersama kenapa kamu tidak menerima Nabi Muhammad SAW. Berdialoglah dengan mereka gitu. Kita sudah diberikan jaminan 3 kali dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah yang telah mengutus Rasulnya, dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala dini kullih, yang akan diunggulkan di atas segala agama-agama yang lain. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Lagi di surat Shaf ayat 9, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. 2 kali diulang. Dan yang ketiga di dalam surat Fatih, cuma di akhirnya aja berubah, kalau wakafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi atas apa yang kamu lakukan. Ini adalah janji Allah 3 kali dalam Al-Quran. Kalau misalnya Islam ini akan dimenangkan atas kulih segalanya, semuanya, bawa Hinduisme, Buddhaisme, Kristianisme, Yudaisme, apalagi ateisme, agnostisisme, saintisme, Googleisme, komunisme, bawa semua isme, Islam bakal menang semuanya. Tapi kamu malah nggak punya semangat untuk mengajak orang ke jalan Tuhan. Ayolah kita berdialog, ajaklah orang berdialog. Bagikan video ini kalau kamu memang belum bisa mendalami, untuk belum tahu kenapa harus takut ditanya. Kita mau sudah dijanjikan kalau kamu bakal menang. Kalau kamu cuma mau menjadi orang-orang yang dicaci maki dengan Nabi Muhammad seperti ini, Islam itu agama yang buruk, dan kamu nggak tahu cara balasnya apa. Umat di sana menginjak agama Islam, apa? Kamu ada peduli apa? Gak peduli. Udah, lakum dinukum waliyadin. Berdakwah itu kan kepada orang yang di luar Islam, bukan kepada orang. Kalau kamu mengkoreksi orang itu memang ada ilmunya sendiri, tapi untuk mengajak orang kepada Islam ini ada nggak kita kemauan juga? Ada nggak kita tahu mau membantah orang-orang Kristen tentang tujuan-tujuannya? Kan di dalam surat Nahl, ya kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, ajaklah orang kepada jalan Tuhan dengan kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanati, dan dengan pengajaran yang indah, wajadilhum billati hiya ahsan, bantah mereka dengan cara yang baik. Baru kalau kamu ketemu orang yang gila, ketemu orang yang bodoh, orang yang udah sakit otaknya, kamu sudah melihat gak bisa diberikan, baru kamu bilang lakum dinukum waliyadin, kamu jalan ke jalan kamu, saya jalan ke jalan saya. Terima kasih untuk mau menonton. Ayolah tanya, kalau kamu punya ada pertanyaan apa, kamu boleh tanya kepada saya. Kalau kamu kurang mengerti, kamu nanti membagikan ini, takut ditanya ini, kamu boleh datang ke saya. Saya buka berbicara kepada siapapun, mau orang Muslim, mau orang Kristen, mau orang Hindu, mau orang Buddha, datang kepada saya untuk berdialog, saya berterima. Ayo datang, berikan pertanyaan kamu. Mari kita mencari kebenaran bersama-sama. Terima kasih atas waktunya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.